Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulai ini ibu-ibu, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang keberapa ini ibu? Keberapa? 14. Subhanallah ya. Pertemuan ke-14. Iya, perasaan udah 14 ya. Ke-15 ya. Iya, bukan 14 Ibu, 15. Subhanallah ya. Artinya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulai ini, di pertemuan ke-15 ini, Allah taala memberikan kemudahan kembali untuk bersama-sama melanjutkan jihad kita, melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sudah rutin di hari Jumat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amal ibadah ini sebagai dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah pada hari ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan melanjutkan. Ya, ini bab keberapa kemarin selesai? Di bab keempat selesai ya. Insyaallah ta'ala kita lanjut di bab ke berapa? Kelima. Masya Allah ya. Baik, setelah kita mempelajari bab yang pertama tentu mengenai perkenalan dari makna tauhid ya, makna dari tauhid, kemudian kedudukan tauhid, hakikat tauhid, kemudian juga pembagian ya, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian di bab yang kedua yang sudah kita pelajari adalah mengenai fadlu tauhid, betul ya? Mengenai keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Alhamdulillah kita sudah jelaskan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, bab ketiga adalah mengenai apa? Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid dengan semurni-murninya, maka dirinya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Subhanallah ya. Ini bagian dari keutamaan tauhid. Kemudian setelah itu, bab yang kemarin kita bahas sampai berapa kali ya? 3 atau 4 kali bahkan. yakni bab mengenai al-khaufu minasyirki, yakni bab mengenai takut terhadap perbuatan kesyirikan ya. Takut terhadap perbuatan kesyirikan yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Dan di pagi yang mulai ini, di hari Jumat, sudah masuk bulan Safar belum Ibu? Sudah ya. Bulan Safar. Kita melanjutkan di bab yang ke-5, yakni bab mengenai ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Nah ini ya. Ya, ini judul yang ada di buku Ibu.
dakwah kepada syahadat, yakni la ilaha illallah. Ajakan, nah kalau kita terjemahkan gitu, ad-du'a yakni ajakan kepada syahadat. Kepada syahadat. Syahadat itu artinya apa? Syahadah, persaksian. Jadi mengajak agar bersyahadat, agar bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Nanti kita akan terjemahkan insyaallah ya, di ada materinya di babnya insyaallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini adalah lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Dari bab-bab sebelumnya. Yang mu'allif rahimahullah taala di bab ini membawakan ada berapa dalil nih? 3 dalil. Membawakan tiga dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 108. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku. Ini firman Allah yang disampaikan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang agar mengatakan inilah jalan agamaku dan jalan agama orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi. Yang di ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang aku berdakwah kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Di surat Yusuf ayat 108. Nanti kita jelaskan ya satu persatu insyaallah. Baik, yang kemudian yang kedua, yakni hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala lahu. Nah, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas itu nama aslinya siapa, Ibu? Ibnu itu artinya anak. Abbas, ya Abbas, bapaknya. Anaknya si Abbas. Berarti nama aslinya siapa beliau? Abdullah. Namanya Abdullah. Jadi kalau orang dulu itu memanggilnya ya Ibnu Abbas gitu ya. Jadi bukan Abdullah, tapi wahai anaknya Abbas. Ya, kalau ibu anak ibu dipanggil seperti mau enggak? Aneh ibu ya. Aneh, hei si anaknya si fulan gitu ya. Kalau dipanggil dia tentu namanya. Tapi kalau di sana dulu dipanggilnya adalah ya Ibnu Abbas. Ya, jadi anaknya Abbas. Nama aslinya Abdullah, Abdullah Ibnu Abbas. Makanya disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu maksudnya ya Abdullah dan yang bapaknya. Ya, karena dua-duanya adalah sahabat mulia. Lima ba'atha Mu'adzan. Ketika Nabi SAW
mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila Yaman, ke negeri Yaman, ya. Qala lahu, maka Nabi SAW itu mengatakan kepada Mu'adz, apa ini katakan? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, akan mendatangi orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani di negeri Yaman sana. Ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila syahadatu alla ilaha illallah. Seperti itu nih. Maka hendaklah, nih kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hendaklah ketika engkau mendatangi mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, hendaklah yang engkau sampaikan, engkau dakwahkan, engkau ajak mereka adalah apa yang pertama didakwahkan kepada mereka? Kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah. Syahadatu alla ilaha illallah, yakni mengajak mereka agar bersyahadat la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat, mengatakan dan menyatakan, mengikrarkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Itu dakwah yang disampaikan yang pertama kali seharusnya, yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain itu disebutkan agar mematuhi, ya, disebutkan dalam bidang lain supaya mereka mentauhidkan Allah. Ayyuhidullah, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'lamhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailah. Dan jika, ya, fa inhum ata'uka, jika mereka itu mentaatimu, artinya apa? Menerima dakwahmu. Mereka sudah mau bersyahadat, mereka sudah mau mengikrarkan la ilaha illallah, mengakui dan meyakini dan melaksanakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Lidzalika fa'lamhum, ya, lidzalika fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Maka dakwah selanjutnya adalah engkau sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada 'alaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jadi dakwah selanjutnya setelah syahadat adalah agar disampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ini urutannya Ibu, ya. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Jika sudah mengikuti engkau, telah bersyahadat mereka, kemudian melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka setelah itu adalah ketika mereka taat, maka dakwahkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat.
yang diambil di antara orang-orang kaya di antara mereka, yang itu disampaikan kepada para orang-orang fakir, fuqaraihim, di antara mereka orang yang fakir. Nah, ini urutannya Bu ya. Fa inhum ata'uka lidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Nah, setelah mereka mematuhi apa yang kau sampaikan, ini kata Nabi kepada Mu'adz, maka setelahnya Pak, jauhilah darimu dari harta pilihan mereka. Jauhkanlah dirimu dari harta pilihan mereka, dan takutlah kamu dari dari doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya doa ya orang yang teraniaya itu, orang yang zalim itu, tidak ada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Nanti kita jelaskan Ibu Wi insyaallah ya. Dari sisi pendalilnya di mana? Yang penting Ibu mengetahui dulu ya dalil-dalil yang disampaikan oleh penulis rahimallahu taala. Kemudian dalil yang ketiga, ini lumayan panjang banget Ibu ya. Ya, yang dalil yang ketiga lumayan panjang, yakni dari hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat perang Khaybar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasulah. Sungguh kata Nabi, akan aku serahkan bendera komando perang, bendera pemimpin Ibu ya. Ini biasanya kan untuk menunjukkan kekuatan apa? Kekuatan perang. Kalau bendera panji perang yang bendera buat ini itu roboh, biasanya menunjukkan bahwa keadaannya itu sudah kacau balau. Tapi kalau panji perang ya, bendera sang pemimpin itu masih tegak, itu berarti menunjukkan bahwa prajurit atau pasukannya masih hebat, seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, la'atiyannar rayah, sungguh akan aku serahkan bendera komando perang besok ya, ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah, kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi akan diberikan oleh Nabi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah dan Rasulnya juga cinta kepada dia. Nah, ini kan bingung siapa ini orangnya. Allah akan memberikan kemenangan dengan sebab kedua tangannya. Subhanallah ya. Yaftahullahu ala yadaihi. Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Ya, setelah mendapat berita tersebut, para sahabat itu semalaman itu memperbincangkan, diobrolin, siapa sih orangnya yang besok mau dikasih bendera. Dikasih bendera aja bangga, bukan. Ini kewibawaan dan kemuliaan kalau diberikan seperti itu Ibu ya. Maka diperbincangkan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Siapa ke orang ini katanya ya? Memperbincangkan siapa yang di antara mereka yang diserahkan bendera tersebut. Ketika di pagi harinya mereka ya, maka saat itu Rasulullah bertanya, "Aina Ali?" Ya. Maka ditanya, di manakah Ali bin Abi? Aina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an. Wa qila huwa yashtaki ainaihi. Ada sahabat yang mengatakan bahwa Ali itu sedang sakit kedua matanya lagi sakit. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Mengutus untuk memanggilnya, dan datanglah Ali dan kemudian diusap oleh
diusap dan kemudian diludahi oleh Nabi SAW. Matanya ketika itu sembuh. Nah, itu doa dari Nabi SAW ya. Dan izin Allah Subhanahu wa taala, kedua mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu udah sembuh langsung total tanpa ada sedikit bekas. Kemudian Nabi SAW menyerahkan bendera tersebut kepada Ali dan bersabda kepada Ali dan berkata kepada Ali. Apa yang dikatakan Ali? Apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Ali? Nah, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang hingga engkau sampai di tempat mereka. Kemudian, nah ini bunyi ya. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikan kepada mereka akan hak-hak Allah dalam Islam. Maka demi Allah, sungguh Allah memberi daya kepada seseorang dengan sebab kamu itu lebih baik daripada unta-unta merah. 3 dalil ini insyaallah kita akan jelaskan bersama-sama dari sisi pendalilannya ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya. Tapi kita awali ibu-ibu, kalau kita lihat dan kita ulang kembali bahwa bab materi bab per bab itu sangat tertib. Sangat tertib. Kita lihat di awal kita mempelajari tentang tauhid. Kewajiban untuk bertauhid. Nah, itu awal-awal kita ya. Memahami keutamaan tauhid. Yang kedua memahami keutamaan tauhid yang tadi disebutkan bahwa man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisab. Itu keutamaan tauhid. Kemudian disambung kembali dengan akan bahaya kesyirikan. Nah, ya, al khaufu minasyirki. Jadi setelah kita mempelajari tentang tauhid, ajakan untuk kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang makna keutamaan tauhid, keutamaan dan keistimewaan tauhid. Yang ketiga adalah membicarakan tentang bahaya lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ya, setelah itu memahami tauhid itu untuk dirinya, maka tidak sempurna iman seseorang jika tauhidnya ya tidak akan sempurna iman dan tauhidnya kecualinya bab ini, yaitu mendakwahkan tauhid itu kepada orang lain. Jadi subhanallah, pertama kita belajar tentang tauhid, keutamaan tauhid, kemudian bahaya tentang kesyirikan lawan dari tauhid. Yang ketiga, tidaklah sempurna keimanan seseorang, tidaklah sempurna tauhid seseorang ketika dia sudah mentauhidkan Allah, dia sudah meyakini, sudah mempraktikkan tauhid, ya. Maka belum sempurna kalau tidak dakwah, ibu. Tidak mendakwahkan, tidak menyampaikan kepada orang lain, itu belum sempurna. Maka di bab ini ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini bab sebagai penyempurnaan, subhanallah ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, ibu. Hafal surat Al-Asr? Bunyinya apa? Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Illa, kecuali. Kecuali siapa mereka yang dikecualikan? Illalladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan mereka menasihati dalam kebenaran, ketaatan dan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Nah, jika seseorang mengerti akan tauhid, ibu-ibu, namun dia tidak mendakwahkannya, dia paham tauhid, tapi dia tidak mendakwakannya, tidak menyampaikan kepada orang lain,
Jadi cukup untuk dirinya sendiri saja katanya. Maka kita katakan tauhidnya kurang dan tidak sempurna. Subhanallah ibu nih ya. Jadi makanya kita itu terkena ya dalil. Kita gak belajar juga terkena dalil. Ayo belajar ibu, belajar. Tentang apa? Tauhid, belajar. Setelah belajar, apa kewajiban kita? Ya udah belajar, udah selesai. Jangan. Tapi dibuktikan, dipraktekan. Buktikan tauhid kita. Ya, kalau ada ajakan-ajakan misalkan, ayo Pak, Ibu, kita ada acara ini. Nah, karena ibu sudah mempelajari, meyakini tentang bahaya-bahaya syirik, ya lawan dari tauhid, maka kita ingin mendekatkan tauhid, kita bilang, aduh maaf, saya tidak mau ikut, tidak bisa ikut acara tersebut. Itu namanya apa? Praktek. Ya praktek. Tauhid, yakin adanya Allah. Ya. Jadi meyakini tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah contohnya apa kalau zaman sekarang ini? Apalagi sekarang lagi kayak viral itu. Apa ibu? Tauhid rububiyah, berkeyakinan atau mentauhidkan Allah dalam hal perbuatan Allah, memberi rizki. Ya. Ibu heboh nggak kenaikan BBM? Hah? Main ngantri ya. Emang ngantri dipakai nggak habis? Ibu ngantri semalam ya, dipakai paginya habis tuh ngantri lagi nanti kan? Udah biarin aja mau naik berapa itu udah. Ini termasuk tauhid juga ibu. Tauhid apa? Rububiyah. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Yakin saja udah. Mau harganya selangit juga kalau memang Allah kasih rezeki, kenapa kita harus heboh? Ya, gak usah heboh bu. Kemarin minyak sampai berapa ribu minyak goreng. Toh ibu tetap gorengan pagi-pagi kok. Ya, rasanya gorengan mahal. Ya, nggak apa-apa. Ternyata sama ya. Gorengan 1.000 sama gorengan 5.001 itu sama ya. Sama. Enak aja. Awal lapar juga masuk. Jangan dipikirin. Ya, ini bagian dari tauhid rububiyah. Ketika ada ketentuan-ketentuan yang memang berubah seputar rizki dan seterusnya, itu udah ketentuan. Nggak usah heboh ibu. Ucapin apa kalau naik, kalau ini? Alhamdulillah ala kulli halin. Ya ucapkan ini. Usah heboh. Memaki-maki si fulan, memaki si fulan. Nggak ada gunanya ya. Baik. Nah, sudah dikerjakan, sudah dipraktekan. Nah, yang ketiga ibu, setelah belajar, dipraktekan. Yang ketiga, dakwahkan. Dakwah kepada siapa? Ya minimal kepada keluarga kita. Minimal kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya, kita sampaikan. Jadi dakwah ibu, dakwah itu artinya apa dakwah sih? Mengajak. Yuk kita dakwah yuk, berarti mengajak terhadap dakwah tauhid, dakwah ila tauhid, mengajak agar orang lain juga bertauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang mulia ibu. Mengajak itu amalan yang mulia. Bahkan ibu-ibu merupakan jihad loh. Bahkan merupakan jihad fisabilillah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya jihad dengan pedang dan senjata merupakan sarana dakwah juga. Karena asalnya adalah dakwah yang merupakan pekerjaan seluruh nabi. Di antaranya sarana dakwah adalah jihad dengan berperang, dengan pedang. Ya, oleh karena itu dakwah itu juga disebut dengan jihad. Makanya misalkan ibu mendapatkan ada orang lagi belajar ya, lagi menuntut ilmu di luar negeri, misalkan di kota Nabi, ya, dan mereka kan perlu biaya ibu ya, perlu apa? Perlu biaya hidup di sana, perlu untuk kebutuhan sana, perlu ibu. Maka misalkan ya, mereka dari keluarga yang kurang mampu misalkan, maka ibu bisa membantu mereka dalam berjihad, memberikan harta untuk mereka. Saya transfer 2 juta per bulan. Masya Allah ibu ya. Masya Allah iya. Karena saya sering ketemu dengan teman-teman yang di sana itu, ya kebanyakan kan mereka juga perlu makan.
perlu kebutuhan yang lain, ya, memerlukan dana. Oleh karena itu tidak sedikit dari mereka pun, ya, melakukan amalan-amalan ikhtiar. Ya, ada yang jualan kitab, ya. Ada yang, ya, kita minta untuk bisa membadalkan umroh. Karena ada fee buat mereka, ya. Kasihan mereka ibu-ibu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, pendapat yang kuat dari kalangan para ulama bahwa harta zakat ibu, zakat mal yang ibu miliki, kalau memang diserahkan itu boleh dikeluarkan untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan dakwah, jihad. Tadi saya sampaikan misalkan ibu punya kelebihan harta yang zakatnya dikeluarkan, boleh disampaikan kepada siapa? Pada orang-orang yang berdakwah. Orang-orang yang berdakwah, ya, membiayai misalkan dakwah sebuah pesantren, misalkan, ya, ada pesantren yang membutuhkan untuk dakwah, ya, untuk dakwah. Atau ada seorang yang membutuhkan dana, memang dia harus ke keliling ke pelosok-pelosok sana, dia kan membutuhkan dana. Kita boleh berikan kepada mereka dengan dana zakat itu, karena mereka termasuk jihad fisabilillah. Baik, ya. Baik, dalil-dalil yang kita sebutkan insyaallah kita akan jelaskan. Dalil yang pertama apa tadi, Bu? Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin." Ya. Katakanlah, inilah jalan agamaku yang lurus, ya, jalan agamaku, ad'u ilallah ala basiratin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, katakanlah inilah jalan agamaku dan orang-orang yang mengikutiku, maka yang mengajak, ya, dengan hujjah yang nyata, dengan ilmu maksudnya, ya. Sisi pendalil dari ayat yang mulai ini, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ditempuh oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya disebutkan itu, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Jadi sisi pendalilan di sini adalah bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi adalah aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Nah, itu yang pertama Ibu nih. Bahwa yang diseru oleh Nabi adalah dakwah yang menyeru kepada Allah dengan ilmu, ala basiratin. Al basirah itu artinya ilmu, ya. Bahkan dakwah mengenai aku menyeru kepada Allah artinya apa? Menyeru agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu tersebut. Itu bukan dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dakwanya seluruh para nabi, ibu-ibu. Dakwanya seluruh para nabi. Dari zaman Nabi yang pertama sampai dengan Nabi yang terakhir itu mendakwakan sama. Dakwanya sama. Ya, dakwanya sama. Apa Ibu dakwanya? Ani'budullah. Mereka mendakwakan agar mentauhidkan Allah. Semua nabi, gak ada satupun nabi yang tidak mendakwakan ini. Karenanya ibu-ibu, dalam ayat ini aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kan tadi Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Kata Allah apa? Katakan, ini adalah jalanku yang menyuruh untuk Allah, artinya berdakwah tauhid, ala basiratin yang disertai dengan ilmu. Dan dakwah ini bukan hanya dakwanya Nabi, tapi dakwanya juga orang-orang yang bersamaku dan orang-orang yang mengikutiku, para sahabat dan para pengikut tauhid. Maka ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi
konsekuensinya dia sebenarnya harus mendakwahkan tauhid, karena dakwanya tauhid itu adalah dakwahnya Nabi. Ya. Maka para ulama memberi hukum dakwah kepada tauhid itu dakwah wajib, Ibu, fardu ain. Setiap kita itu diwajibkan untuk mendakwahkan tauhid kepada orang lain setelah kita tentu memahami tentang tauhid itu sendiri. Jangan sampai kita ingin mendakwahkan tapi kita juga belum bisa, belum tahu. Karena orang yang berdakwah mengajak tuh harusnya dia udah tahu duluan. Begitu, Ibu, ya. Masa orang tidak tahu kemudian berdakwah gimana? Contoh gini, Ibu secara dohir ya, Ibu mau kemana nih? Mau ke Senayan misalkan ya. Ayo kita lewat sana yuk. Tanya, Ibu pernah ke sana nggak? Belum. Lah, nanti bisa kemana? Bisa nyasar. Iya, ikutin saya. Emang kamu udah pernah? Wah, udah bolak-balik saya. Yakin yang belakang. Tapi kalau Ibu bilang, ikutin saya, pernah nggak? Belum. Lah, nanti malah ngikutin kemana gitu kan? Ya, kita ngikutin Google Map aja kadang nyala, salah. Ya, artinya ibu-ibu dari ayat yang mulai ini menguatkan bahwa dakwah tauhid bagi yang sudah mengerti, bagi yang sudah paham dengan tauhid itu sendiri, hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Biarin ustadz aja yang dakwah, jangan. Biarin ustadz aja yang dakwah, jangan. Ibu kalau udah paham, sudah mengerti dengan ilmu tauhid, wajib juga menyampaikan kepada anak-anak, misalkan ya, anak-anak ibu, putra-putri ibu, minimal dikasih tahu tentang tauhid. Ya, kalau anak-anak kan kadang-kadang begitu ya, di sekolahan cerita pas pulang. Ya, kemarin tadi ini Bu, misalkan tanya ke ibu, Bu tadi Kak kita tuh olahraganya apa? Lari. Kemana? Ke kampung-kampung, gitu kan? Pas ke kampung-kampung terus, iya pas lewat kuburan kok teman-teman bilang permisi Mbah, gitu. Misal ya, teman-teman bilang begitu kan? Loh, kamu bilang gimana? Aku bilang jangan. Kita harus doa sama Allah. Nah, baru ibu sampaikan, iya betul seperti itu. Dakwah tauhid itu seperti itu. Jangan ikut-ikutan ya. Tapi dakwakan kepada anak-anak kita. Jangan kalau lewat tempat yang sepi, tempat yang apa-apa, baca doa, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kayak gitu. Itu berhubungan dengan tauhid. Nah, seperti itu. Terus kemudian ketika sakit, anak kita sakit, ya, maka kita arahkan agar berdoa minta kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Ini juga masalah tauhid, Ibu. Ya mungkin ya anak mengeluh, merengek, aduh sakit Bu, sakit mah. Nah, Ibu mereda, masukin tauhid di dalamnya. Ayo Dek, kita berdoa kepada Allah. Karena penyakit ini Allah yang memberikan. Ya, kita minta kepada Allah agar kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tauhid masuk, Ibu. Ibu sampaikan. Jangan ditabok anaknya. Lagi sakit, merengek, tabok lagi, tambah sakit lagi. Ya, jangan. Tapi kasih motivasi agar kita yakin bahwa semua itu udah diatur oleh Allah. Bahkan kita meyakini sakit ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu Ibu ya. Ada hikmah di balik itu semuanya, seperti itu. Baik. Akan tetapi memang sesuai dengan kemampuan. Fardu ain tapi fattaqullaha mastata'tum, semampu kalian. Jadi ibu misalkan kok bisa dakwanya kepada anak-anak, pada keluarga bisa, silahkan. Orang lain aku belum Ustaz, misalkan. Ya belum bisa nggak apa-apa. Atau bisa mencari celah kadang-kadang kan, mencari celah kalau berdakwah kepada orang lain. Baik. Jadi isi dakwah dari ayat yang mulai itu ibu adalah ani'budullah. Jadi dari ayat yang mulai ini, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini maksudnya adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari kemusyrikan. Iya. Oleh karena itu ibu-ibu nih, kita rinci coba nih. Qul hadhihi sabili, artinya apa? Katakanlah ini adalah jalanku. Ya, inilah jalanku. Jalanku tuh maksudnya jalannya siapa ini? Sunnati wa minhaji.
Yang disebut dengan sabili, jalanku itu adalah sunnahku dan manhajku, metodeku, metode Nabi SAW. Ini merupakan tafsir dari tafsiran Ibnu Sa'id, Ibnu Zaid, sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Jadi disebut dengan sabili, jalanku. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku. Maksudnya adalah ini adalah sunnahku, ini adalah manhajku, manhaj Nabi SAW. Ya, kalau Imam Tabari mengatakan apa? Qul ya Muhammad, hadhihi da'watul lati ad'u ilaiha. Katakan wahai Muhammad, kata Imam Tabari menafsirkan ayat yang mulia tadi. Katakan wahai Muhammad, dakwah ini yang aku menyeru kepadanya dan jalan yang aku di atasnya, yaitu berupa wat tariqatul lati ana 'alaiha minad du'a ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadah lahu dunal ilahati wal authan. Yaitu berupa ya menyeru kepada mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak dan bukan kepada berhala-berhala. Ini maksud dari dakwah sabili tadi. Bahwa yang dimaksud menyeru inilah jalanku, maksudnya lah jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW berupa sunnah-sunnahnya, yaitu dakwah menyeru kepada tauhid dan ikhlas kepada Allah untuk meninggalkan atau bukan kepada Tuhan-Tuhan yang banyak dan berhala-berhala. Jadi ini menunjukkan ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang berusaha mencontoh Nabi SAW dalam metode dakwahnya, mencontoh metode tata cara penyampaian Nabi SAW, yaitu apa? Mendahulukan dan memperhatikan dakwah tentang tauhid. Jadi ini yang pertama nih Bu. Jadi kalau kita ingin ikut berdakwah, maka yang pertama dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang wajib kita ikuti adalah dakwah mengenai dakwah tauhid. Ini adalah metode dakwah Nabi SAW, Ibu. Dakwah yang pertama adalah dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan ujuk-ujuk tahu nggak Ibu? Langsung gitu ya. Langsung dakwahnya itu adalah kepada yang lainnya. Dakwah kepada yang lainnya tentang misalkan mengajak sholat, misalkan ya, mengajak zikir. Ini bukan salah sebenarnya, mengajak pada zikir memang salah Ustadz. Mengajak sholat memang salah Ustadz. Oh bukan. Tapi sistematisnya ada satu yang terlewati, yaitu pahamkan dulu mereka dengan tauhid. Karena kalau udah tauhid menghujam di hatinya ibu-ibu, ya kita lihat coba para sahabat. Para sahabat itu ketika ada panggilan jihad, berani atau mundur? Hah? Para sahabat itu ketika ada dakwah mengenai apa panggilan jihad untuk perang tuh Ibu, itu para sahabat mundur apa justru dia maju? Aduh jangan saya, ya wahai Nabi saya jangan ikut dah, saya nggak ikut, saya masih ada keluarga, anak saya banyak. Atau dia justru yang pertama kali ini? Tentu itu kebalikan dari orang sekarang. Kalau udah dikatakan jihad, ya, jihadnya bukan jihad perang sekarang mah. Jihadnya jihad untuk melepas harta. Bu ya, untuk ketaatan, mikir lagi kan? Aduh kalau nanti diinfakin nanti saya gimana makannya? Tuh, kalau dulu enggak. Apakah pertanyaannya Ibu, kenapa para sahabat ketika diajak untuk berjihad dengan jihad perang yang konsekuensinya Ibu udah tahu apa konsekuensinya? Nyawa, tidak pulang kecuali nama. Kok mereka mau? Kenapa? Karena tauhid mereka sudah kuat. Iya, itu bisa dirasakan oleh kita loh Ibu. Jangankan perang ya, yang kecil-kecil saja Ibu. Kalau Ibu nih kayak gini ya, ngaji ya, kalau tidak tertata hatinya dengan tauhid, nggak mau ngaji. Ngapain ngaji? Ya, akan setiap Jumat ngaji, jangan. Dagang, yang lain yang dikerjain lebih baik menurut mereka. Tapi kalau tauhidnya kuat, insya Allah tidak. Saya ingin menimba ilmu. Ya, misalkan Ibu punya
kelebihan harta misalkan. Kalau tauhidnya ini, kalau memang ada orang memerlukan, misal ya, walaupun tidak banyak, ibu serahin, ibu kasih mereka, itu karena tauhid juga. Ya, karena tauhid juga ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah metode Nabi SAW yang perlu dicontoh. Dakwah yang pertama adalah dakwah ilallah, yakni dakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ya. Dan kemudian ad'u ilallah, kalimat selanjutnya ad'u ilallah, menyeru kepada Allah. Yang disebut dengan menyeru kepada Allah adalah ad'u ilallah wahdahu la syarikalah. Artinya mendakwahkan kepada Allah semata untuk berdakwah atau untuk mentauhidkan Allah dan tidak memberikan sekutu kepada selainnya. Nah, ini maksud dari ad'u ilallah, artinya tauhid maksudnya. Qul hadhihi sabili, dan katakan ini jalanku. Jalan itu adalah sunnah Nabi. Apa yang di jalannya Nabi? Ad'u ilallah, yaitu mendakwahkan kepada tauhid. Nah, ini Bun ya. Jadi berdakwah hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dakwah-dakwah yang lainnya. Nah, ini peringatan keras nih, Bu. At-tanbih. Dalam sebuah kalimat ada at-tanbih ilal ikhlas li'anna katsiran walau da'a ilal haq fahuwa yad'u ila nafsih. Peringatan untuk ikhlas, karena banyak orang yang meskipun berdakwah dalam kebaikan, akan tetapi mereka masih menyeru kepada dirinya mereka sendiri. Artinya bukan untuk dakwah kepada ilallah. Ada sebagian orang yang mendakwah itu agar mereka mengikuti yang menyampaikan, ya, agar menggandrungi orang yang menyampaikan. Seperti itu. Dan ini banyak dakwah tapi karena dirinya sendiri, atau dakwah atas nama atau untuk yayasannya. Nah, ini juga bahaya, Ibu ya. Kemudian dakwah hanya untuk ke musola dan masjidnya, atau dakwah hanya seputar untuk organisasi yang dia ikuti. Sehingga apa? Mereka menjadikan al-wala al-bara. Al-wala al-bara itu artinya apa? Wala artinya apa? Loyal. Al-bara berlepas diri atau kebencian. Jadi mereka menjadikan wala al-bara, loyal dan kebencian itu dibangun atas dasar pribadi mereka sendiri, baik nama yayasannya, organisasinya dan seterusnya. Jadi dakwanya ke situ. Dakwanya bukan karena ilallah, bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi dakwanya karena semata organisasi, yayasan dan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa, Ibu ya, ini menunjukkan bahwa mereka tidak berdakwah kepada Allah, akan tetapi mereka berdakwah kepada selain Allah. Jadi sebuah instansi, organisasi atau yayasan dan seterusnya itu menunjukkan bahwa itu merupakan wasilah saja, bukan tujuan. Jadi misalkan Ibu berdakwah melalui organisasi A, melalui yayasan A, melalui musola masjid A, itu sah-sah saja, nggak apa-apa. Karena mungkin sekarang itu legalitas itu harus diakui, Bu ya. Ya, apalagi misalkan ya, sekarang juga misalkan ada khotib Jumat. Itu utusan dari yayasan mana nih? Seperti itu, Bu, sekarang. Ya, ini khotib Jumat namanya fulan. Ini dari yayasan apa? Artinya yayasannya itu sebagai wasilah saja. Legalitasnya saja. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan agar orang-orang mencintai yayasannya, agar orang-orang sering membantu yayasannya, agar orang-orang itu mencintai organisasinya, bukan. Ya, tapi semua itu wasilah. Dakwah kita hanya ya menyerukan al-haq kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi tidak tercampur dengan keinginan-keinginan pribadi, Ibu-ibu.
keinginan-keinginan jiwa ya, seperti ingin dipuji, ingin disanjung, apalagi ingin diapain Bu? Agar dikasih bantuan Ibu ya. Ya kan ada dakwah seperti itu ya. Dakwah yang kadang-kadang menginginkan apa? Dikasih bantuan, yang cita-cita apa namanya keikhlasan mereka dipertanyakan. Agar dinomorsatukan, agar didengar, agar dirinya itu diterima dakwanya, selainnya jangan. Faliyadzubillah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keinginan-keinginan yang demikian ini. Tapi yang betul adalah ketika kita berdakwah itu ikhlas lillahi azza wa jalla. Makanya saya menyampaikan kepada ibu-ibu, serah ibu mau nerima atau enggak. Gitu Ibu ya. Saya menyampaikan kebaikan-kebaikan yang memang saya baca dan saya sampaikan ke ibu-ibu. Itu terserah Ibu mau diterima atau enggak, serah. Ya, bukan tendensi kepada saya. Oleh karena itu, dakwah jangan sampai ibu-ibu ya kepada orang lain itu meskipun melalui orang lain ikut bahagia, menunjukkan bahwa ia menyuruh kepada Allah. Jika dakwah sampai kepada orang lain meskipun melalui orang lain, maka jika ia berbahagia maka menunjukkan bahwa itu menyuruh kepada Allah. Ini juga bisa. Jadi ibu misalkan melalui orang lain juga bisa. Tapi kalau mempersyaratkan kebenaran harus dari lisannya, nah ini nggak boleh. Ya, ini berbahaya. Baik, kemudian lanjutan ala basiratin, artinya adalah didasarkan atas ilmu, menunjukkan bahwa ibu-ibu dakwah harus dibangun dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan. Jadi nggak boleh ibu-ibu ketika ingin mengajak tapi kita tidak memiliki ilmu. Ada sebuah peribahasa, tidak bisa memberikan kalau belum memiliki, begitu ya. Kalau ibu mengajak ingin memberikan mereka ilmu tapi ibu tidak punya ilmu, gimana? Jangankan kepada mereka, kepada anak saja, ya itu juga bingung ya, karena banyak ibu ya, kadang kasus-kasus kita sendiri tentang ilmu agama kita juga kurang. Walaupun maaf ibu ya, gelarnya sudah haji ya, dipanggil apa? Dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ya, suatu ketika ada begini Bu, ini cerita asli nih ya. Saya ditelepon pagi-pagi apa siang saya lupa ya. Ustadz, ya. Saya lagi di rumah sakit. Iya, Pak Haji. Nah, memang Pak Haji itu ya. Kenapa Pak Haji? Iya nih, ada teman saya meninggal. Terus iya nih saya disuruh untuk jadi imam jenazah nih Pak Ustadz. Itu berapa rakaat ya? Waduh. Untung nanya nih Pak. Coba kalau nggak nanya ya. Tahu-tahu ada ruku, ada sujudnya 4 rakaat gitu ya. Saya bilang Pak Haji bukan rakaat, 4 takbir kali. Oh lah iya bener, lupa saya kata gitu. Tuh ya. Jadi ini kan kadang-kadang begitu. Kalau udah nggak dipanggil Pak Haji mah marah ya. Tapi kalau udah disuruh gitu bingung dah. Iya, karena bener-bener pernah juga ada cerita, ada orang mengimami sholat jenazah, ada ruku, ada sujudnya. Dan itu orang lulusannya bukan lulusan sini loh Bu, lulusan sana katanya, lulusan LN, luar negeri. Ya, ketika ditanya sama jamaah, Ustadz, kok ada ruku sujudnya? Iya nih, banyak dosa katanya gitu. Masya Allah, ini jawaban gak syar'i ini. Karena banyak dosa ininya, apa namanya, mayitnya katanya. Kan bener-bener ya cerita. Dan itu saya pernah dengar langsung dari cerita temennya. Ya, cerita dari temennya. Barangkali di sana dia nggak belajar. Nah, jangan sangka ibu-ibu, anak-anak yang pada di sana itu, saya pernah dengar itu banyak yang belajarnya kurang mungkin. Ya, di luar negeri mereka, lulusan di sini, lulusan sini. Pas ke sini tidak ada ilmu. Kenapa? Di sana dia dagang. Ya, banyak yang dagang. Iya. Banyak yang dagang ibu di sana. Dagang apa? Dagang mie ayam, dagang bakso. Ya, hanya ini pas udah lulus pulang, ya membawa ijazah ternyata ilmunya tidak ada. Banyak seperti itu. Gak berkembang dia walaupun lulusan luar negeri. Ya. Iya. Jadi demikian ibu-ibu ya. Jadi ala basiratin artinya dakwah itu harus disertai dengan ilmu. Mengajak itu harus disertai dengan ilmu dan keyakinan.
Ya, akan tetapi memang ibu-ibu, al-basirah itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Ya, tentunya bukan maksudnya seseorang harus di atas basirah tertinggi yang sebagaimana dilakukan oleh para ulama. Ulama subhanallah ya. Ulama itu kan setingkat, artinya warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu nggak harus kayak gitu. Jadi misalkan ibu gini, ibu kok nggak dakwah sih, nggak ajak dia ini? Nah, saya kan belum punya ilmu seperti ulama. Oh, bukan seperti ustadz lah sekali ya. Tapi ibu-ibu, jika perkaranya harus ya harus dilakukan walaupun sedikit, maka lakukan. Gak harus nunggu ibu harus jadi ulama dulu. Nah, lama ibu ya. Ibu ngapalin aja udah lupa-lupa kan? Ibu ngapalin nggak Al-Quran ini? Ngapalin ya. Saya punya halaqah ibu-ibu tahsin tahfiz ya, 4 kelas tapi online. Satu di antaranya dari 4 itu sudah menghafal, Bu. Udah menghafal ya. Udah sampai Al-Baqarah ayat 30 kalau nggak salah ya. Tapi memang sudah diawali dari buku tahsin itu. Nah, mereka juga sama, Ustadz, aduh saya belum siap Ustadz, kata gitu. Emang kenapa? Kayak kemarin misalkan libur Ustadz ya, habis ngurusin daging, belum sempet ngapalin, kata gitu kemarin ya. Oh ya silahkan ibu, nggak apa-apa, ditunda seminggu yang akan datang. Tapi subhanallah, mereka karena mungkin sudah awalnya mungkin ini lama-lama jadi terbiasa. Jadi intinya siapa saja bisa berdakwah ibu-ibu, namun harus di atas ilmu. Tidak boleh mendakwahkan tanpa ilmu. Dirinya tidak punya ilmu berdakwah, nggak boleh, ini berbahaya. Tapi misalkan ibu punya ilmu walaupun sedikit, nah boleh. Ya. Ibu misalkan ya mengajak orang untuk sholat, mengajak untuk orang belajar agama, itu kan dakwah juga namanya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan ibu kok nggak ngajak, aku mah belum pantas untuk mendakwah. Berdakwah itu bertingkat-tingkat ibu-ibu ya, bertingkat-tingkat. Jadi jangan sampai menunggu ini, karena barangkali saya pernah gini Bu ya, ngisi sebuah tempat yayasan, ibu-ibu juga awalnya pas ngajar itu datang itu di luar itu ibu ya, di luar pengajian itu, di luar gedung pengajian itu mobilnya itu masya Allah ibu ya, mobilnya gede-gede. Ini yang bawa siapa? Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Dalam hati, wah ini orang gedean ini ya, orang beruang orang berduit ya, berarti orang intelek menurut saya kan begitu ya. Sehingga ketika saya menyampaikan, dan ini kajian rutin, itu dengan bahasa yang maksudnya ya mengimbangi mereka. Setelah beberapa pertemuan saya dipanggil, Ustadz besok saya mau ketemu. Maksudnya berbicara 4 mata lewat hijab kayak gini juga. Iya ibu gimana? Gitu kan. Bilang begini, aduh Ustadz jangan tinggi-tinggi dong bahasanya. Lah dalam hati bukannya mereka ini. Nah mereka lah justru ngomong dalam masalah agama mah kita biasa aja kata gitu ya. Akhirnya saya rubah tuh pertemuan berikutnya dengan ya, karena saya kan memang dunianya anak-anakmu nih, maaf nih, barangkali nanti ibu Ustadz kok ngajak kayak anak-anak sih, ke anak-anak gitu ya, karena memang 11 tahun saya sama anak-anak, 11 tahun setengah bu saya, jadi udah biasa. Dan sekarang juga saya di yayasan saya bawa itu kan ke anak-anak kan, kalau bapak-bapak juga iya, anak-anak iya, ibu-ibu juga iya gitu kan. Sehingga saya bahasa begitu, kata ibu-ibu, nah ini cocok Ustadz katanya gitu. Artinya berdakwah jangan kaku. Ya, saya dengan pelani maksudnya dengan gaya dan bahasa yang kurang nggak biasa-biasa saja. Kemudian kata mereka justru ini justru yang pas Ustadz katanya. Wah, ya udah. Akhirnya alhamdulillah. Ya. Kemarin saya tanya, pertemuan keberapa ini, Bu? 52. 52 udah setahun berarti kan? Bener nggak? Kalau 52 itu setahun. Udah setahunan itu, awet. Biidznillah ya. Iya. Jadi itu ibu ya. Jadi walaupun ala basiratin, tapi al basirah bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka kalau ibu merasa sudah bisa tentang sholat misalkan, karena memang sudah belajar, maka bisa dakwahkan apa yang ibu bisa. Jangan menunggu
jadi ulama. Ya. Jangan menunggu ibu sampai jadi ulama. Baik. Kemudian lanjutin ini. Wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani. Artinya aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya apa? Ini merupakan pujian ibu-ibu terhadap pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas karena Allah. Dan pujian ini terutama ditunjukkan kepada atau pertama kali ditunjukkan kepada para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu siapa? Dalam hadis ini siapa tadi disebutkan? Sahabat Ali. Sahabat Ali, ibu ya. Iya, yang disebutkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang disebutkan tadi. Jadi orang yang paling maaf, bukan sahabat paling, para sahabat, maaf ya, para sahabat. Jadi pujian yang pertama kali ditunjukkan oleh Nabi SAW itu kepada para sahabat. Ya, termasuk sahabat Ali tadi ya. Ibnu Abbas meriwayatkan atau menafsirkan ayat yang mulai tadi, yakni ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu ala ahsani tariqatin wa aqsadi hidayah. Ma'dinal ilmi wa kanzal iman wa jundar rahman. Kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang tadi ibu baca, qul hadhihi sabili dan seterusnya, kata beliau radhiyallahu anhu, yakni ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebutkan dipuji oleh Nabi SAW dalam ayat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka berada di atas jalan yang terbaik, di atas hidayah yang paling membatasi diri dengan petunjuk Nabi, sumber ilmu, gudang keimanan dan tentara Allah. Subhanallah. Dan ayat ini juga ibu-ibu menunjukkan bahwa konsentrasi Nabi SAW dan juga para pengikutnya, para sahabat maksudnya ya, adalah konsentrasi membenahi masalah akidah. Konsentrasi yang pertama masalah akidah ibu-ibu, masalah keyakinan. Itu yang pertama konsentrasinya dulu. Ya. Karena percuma ibu-ibu ketika ada orang ya, dia amalan-amalannya banyak dan itu sering kita dapatkan, tapi tauhidnya, akidahnya rusak. Bagaimana kira-kira orang seperti ini? Gak diterima ibu. Kalau akidahnya rusak, tauhidnya rusak, amalan sehebat apapun gak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini dasarnya. Ya, dasarnya. Jadi konsentrasi Nabi SAW dan para pengikutnya itu para sahabat ketika berdakwah itu konsentrasi pertama adalah masalah akidah ibu-ibu. Ini dibuktikan di masa kapan? Di masa ketika Nabi SAW berdakwah di Mekah Al-Mukarramah sebelum berhijrah ke kota Madinah. Berdakwah di kota Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun ibu? Berdakwah di kota Makkah selama berapa tahun? Dor? Lupa? 13 tahun. 13 tahun ibu ya. Nabi berdakwah di kota Madinah berapa tahun? Sekitar? Nabi itu meninggal pada berapa Hijriah? Nabi itu meninggal pada umur berapa? 63 tahun. Nabi diutus sebagai Rasul umur berapa tahun? 40 ke 63 berapa tahun? Berapa? 23 tahun. Tadi udah diambil di Mekah 13 tahun. 10 tahun. Memang Nabi SAW meninggal sekitar tahun 10 Hijriah. Kan ikutin begitu. Nah, ketika Nabi berdakwah, itulah Al-Quran diturunkan. Berarti Al-Quran diturunkan berapa tahun? Kita 23 tahun kan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu ya apa gimana? Ya kan? Ibu pernah dengar kan itu? Nah, itu urutannya, ibu-ibu. Jadi ketika Nabi berdakwah atau hijrah ke Madinah, kota Madinah, itu umur berapa? Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, umur berapa? 53 tahun. 53 tahun. Ada ibu-ibu yang 53 tahun? Belum. Oh, ibu berarti masih 25 semua ya?
Semangatnya ya. 53 tahun ada? Ngaku aja. Hah? Nggak ada. Berarti ibu masih muda ya. Masih muda insya Allah. Nah, ini 53 tahun ketika beliau itu kan berarti hijrah, jalan kaki dari kota Mekah ke, ayo loh, kuat nggak? Yang jaraknya 480 km. Dan jalannya bukan kayak sekarang, terang. Kalau haus bisa mampir di warteg, itu ya. Kalau sana enggak. Tidak. Ya tentu ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh ketika berjalan dari kota Mekah dari Madinah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu akan melihat bagaimana kanan kiri. Lah itu bagian dari rute Nabi SAW. Ya banyak perbukitan. Yang perbukitannya bukan perbukitan kayak kita, rindang, banyak pohon. Kalau enggak, panas. Air itu jarang. Sekarang aja ada rest area di tengah-tengah ya. Nah itu umur sekian, 53 tahunan. Berdakwah ibu. Nah ketika Nabi SAW berdakwah di kota Makkah selama 13 tahun, beliau SAW mendakwahkan utamanya adalah masalah akidah. Masalah akidah ibu. Belum masalah ibadah, belum. Tapi Ustadz itu dakwah Isra Mi'raj itu wahyu tentang apa itu? Sholat. Sholat itu ibadah Ustadz. Kapan perintah sholat itu? Di tahun ketiga sebelum Hijriah. Di tahun ketiga sebelum 3 tahun sebelum Hijriah. 3 tahun sebelum Hijriah. Jadi masih di kota Mekah. Itu masalah sholat. Tapi kalau kita lihat, para ulama mengatakan itu bukan masalah sholat aja, tapi masalah akidah. Karena apa? Ketika Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke ini dan membawa sholat, itu diceritain pada percaya nggak? Aku semalam diperintahkan oleh Allah diperjalankan ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sana, balik lagi dalam 1 malam. Itu pada percaya nggak? Pada nggak percaya. Itu kan masalah akidah itu. Termasuk masalah akidah juga. Orang nggak percaya. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu gila, Muhammad itu apa ya? Waliyadzubillah. Karena apa? Memang pada waktu itu tidak bisa tapi ada satu orang tampil. Kalau itu Muhammad yang mengatakan, saya membenarkannya. Siapa ibu itu? Siapa orang seperti yang mengatakan ini? Yang pertama kali orang yang membenarkan berita tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar, maka dijuluki As-Siddiq. Arti As-Siddiq artinya apa? Membenarkan. Kenapa beliau disebut As-Siddiq? Karena membenarkan berita tentang Isra Mi'raj. Orang-orang pada nggak percaya, dia mempercaya. Nah sekali lagi, dakwah Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun itu menitik beratkan pada masalah akidah. Dan setelah sampai di kota Madinah, maka Nabi SAW baru mendakwakan tentang syariat. Tentang syariat, sholat, puasa, haji, umroh. Baru. Maka memang ajakan untuk umroh, untuk haji itu akidah dulu ya sebenarnya Bu ya. Kalau ibu nih walaupun punya banyak duit, di mana-mana uangnya ya, uangnya sampai di mana-mana kan. Tapi kalau akidahnya belum ini diajak, entarlah hati saya belum bersih, kata begitu dia. Ya kan? Tapi kalau akidahnya udah kuat, walaupun dia belum punya, dia punya tekad kuat ibu-ibu. Aku harus bisa beribadah di tanah suci. Bagaimana caranya? Berdoa ikhtiar. Dan itu banyak orang-orang yang memiliki banyak uang, yang tadi dikatakan beruang. Ibu ya. Kalau diajak untuk ibadah haji di sana yang biayanya maaf ya, misalkan ngaji furoda itu 300 juta, gampang buat mereka mah, tinggal cuil aja ya. Tapi mereka masih ada aja alasan, aduh aku mah belum siap. Itu apa? Karena bukan siap, bukan uangnya. Siap uangnya mah tinggal ngomong aja sama bawahannya juga keluar, jangankan 300 juta ya, 1, 2, 3 M juga keluar. Tapi kenapa tidak mau? Karena akidahnya belum kuat. Masih takut begitu. Takut habis uangnya. Ya. Iya. Makanya tadi disontohkan ketika jihad, panggilan jihad kepada para sahabat, mereka nggak milih, aduh jangan ya Rasulullah, saya jangan ikut ya. Enggak.
Justru mereka, saya ikut. Ya, saya ikut. Bahkan ada seorang sahabat yang namanya siapa nih Bu? Sahabat yang ketika ikut jihad, bahkan dia meninggal. Ketika dia jihad itu dipanggil kan pagi harinya nih. Pagi hari panggilan jihad, namun sahabat ini, maaf ya, baru saja semalam itu sama istrinya, berhubungan. Dan belum sempat mandi. Belum sempat mandi besar itu. Ikut jihad dan meninggal. Siapa namanya sahabat ini? Hah? Pernah dengar ini? Ada sahabat namanya Jundullah ya. Jundub. Siapa namanya Ibu ya? Hanzalah. Sahabat siapa? Hanzalah. Nah itu sampai segitunya ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala ya. Ada panggilan jihad, bahkan belum belum mandi besar, berangkat, meninggal di medan jihad. Ini kan jarang orang seperti ini. Kita mah banyak alasan. Bu, ayo ajak suami untuk haji. Ntar ya. Nunggu anak-anak udah selesai kuliah. Udah selesai kuliah, ibu ajak lagi. Bu, yuk, anak udah kuliah. Aduh, belum kayaknya. Itu si bapak kemarin itu ngambil tanah belum dibayar. Nah. Udah dibayar. Yuk, Bu. Aduh. aduh terus sih Bu ya. Akhirnya pas waktu udah lemah gitu, udah sepuh. Aku mau umroh, tapi siapa yang dampingi saya? Anak-anak saya pada sibuk. Nah, yo loh. Ya, ditunda-tunda akhirnya, Pak. Menyesal di belakang ya. Makanya memang jamaah aja banyak yang sepuh-sepuh, Bu. Mana daftarnya sepuh-sepuh sih? Ya, daftar masih muda. Ya, biar kuat di sana. Baik. Ini ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama, yakni di surat Yusuf ayat 108. Sisi pendalilnya adalah demikian. Jadi kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan ini adalah yang pertama, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa dakwah yang pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para pengikutnya, itu para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ajmain, ya, itu adalah dakwah tauhid. Iya, dakwah tauhid. Itu yang pertama, Ibu. Makanya kita bagi kita dakwah kepada anak, putra-putri kita, dakwah tauhid, Ibu. Tadi kayak tadi ya, ketika dia sakit, kita minta kepada Allah kesembuhan. Ikhtiar juga kita minta pertolongan kepada Allah. Ketika sedang kesusahan, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, ternyata ibu-ibu ya, ketika kita sudah memahami tauhid, kemudian sudah meyakini dan mempraktikkan tauhid, ada yang kurang. Bahkan merupakan kekurangan jika belum melakukan yang ketiga ini, yaitu berdakwah. Jadi jangan untuk sendiri saja, tapi disampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, ibu-ibu, ketika kita ingin berdakwah, dari ayat yang mulai ini, ala basiratin, harus disertai dengan ilmu agama. Maka sekali lagi, ketika kita ingin berdakwah kepada selainnya, maka kita hendaklah awali dari berilmu terlebih dahulu. Dan insya Allah ya, kesempatan Jumat yang sudah kita lalui dan pertemuan ini adalah pertemuan ke-15 ini, itu merupakan wasilah dan usaha ikhtiar kita agar kita mendapatkan ilmu agama. Dan tentunya ketika kita dapat, nanti kita bisa ikut berdakwahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu. Ini baru dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketiga, insyaallah kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya. Baik, sampai di sini. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya sebelum kita berdoa yang berdoanya alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan du'atin, apa itu teruskan apa saya apakah yang Baik. Mengawali ya doa ya. Baik, memang satu di antara adab, bahkan sebagian ulama mengatakan di antara usaha agar
doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diawali dari memuji Allah. Itu Ibu ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sholawat kepada Nabinya Muhammad SAW. Dan diakhiri juga demikian, memuji Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan? Ya, jadi itu adab. Adapun bunyinya, kalau singkat banget gini, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya Allah, utang saya ya Allah banyak banget. Nah, itu misalkan ya, itu kan udah diawali, sah kayak gitu. Ya. Jadi kalau yang tadi Ibu hamdan naimin, hamdan syakirin, wallah alam, kalau memang itu tidak ada, ini tidak masalah. Ya, jadi sebenarnya gini, ucapan Nabi, ucapan ucapan pujian kepada Allah bisa saja dengan bahasa manusia. Segala puji bagi Engkau ya Allah, gitu ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi SAW dan para sahabat. Baru doanya bahasa Indonesia juga. Ya Rahman ya Rahim, bla 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 bla, gitu ya. Ya, tapi kalau memang itu udah tahu bahwa itu adalah hadisnya dhaif, ya kalimat-kalimat itu nggak usah, jangan. Kalimat yang lain aja yang singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah ma ba'du. Lanjut. Baru berdoa. Jadi memang adab kita berdoa yang pertama adalah memuji Allah Ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabinya Muhammad SAW, baru meminta doa, meminta kepada Allah, apa saja boleh. Demikian Ibu ya, wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Ada lagi Ibu? Baik, Masya Allah Ibu-Ibu, semangat Ibu ya, menggelora, mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bagi Ibu semua ya. Dan jangan selalulah berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah ya, agar kita selalu mendapatkan ilmu ya, minimal setiap pekannya atau setiap harinya kalau bisa, dengan cara mendengarkan kajian, membaca dan seterusnya ya. Oleh karena itu ini merupakan bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak dirasakan oleh orang lain, yang pada harinya mungkin banyak teman-teman kita yang masih nongkrong gitu ya, ngobrol kesana kemari, belum ada manfaat yang banyak. Namun alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kemudahan bagi kita mengambil manfaat yang banyak, dan mudah-mudahan ini ya sekali lagi menjadi penolong bagi kita kelak di hari kiamat. Baik, sampai di sini Ibu kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.